Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam pelajaran 5 dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku yang saya sayangi. Untuk pembelajaran hari ini bertemakan Aku Cinta Nabi dan Rasul. Siapa yang tahu arti Rasul? Ya, Rasul adalah utusan. Dan berapakah jumlah Rasul yang wajib kita imani? Ya, pintar. Rasul yang wajib kita imani ada 25. Bagaimana cara kita mencintai Rasul Allah? Ya, dengan cara mengamalkan ajarannya dan meneladani sifat-sifatnya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Sebelumnya, Bu Mila akan membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Pertama, setelah bertanya jawab, peserta didik harus mampu meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Ketiga, setelah pembiasaan dan praktek, peserta didik mampu menunjukkan sikap sabar, peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang keempat, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Siapa yang tahu Nabi Ayub? Ya, Nabi Ayub adalah Nabi keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Beliau adalah seorang Nabi yang kaya raya, ternaknya banyak, hartanya melimpah ruah, dan beliau adalah seorang nabi yang sangat cerdas, jenius, berbudi luhur, dan bijaksana. Nabi Ayub mempunyai seorang istri yang bernama Rahmah. Dari pernikahan beliau dikaruniai banyak anak. Setelah Nabi Ayub diangkat menjadi Rasul, beliau mengajak umatnya di negeri Sinai untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam adalah Nabi yang sangat tekun beribadah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun beliau mempunyai kekayaan yang sangat banyak, beliau tidak pernah sombong. Dari kebaikan beliau, para malaikat sampai terkagum-kagum dan selalu membicarakan ketaatan dan keikhlasan Nabi Ayub alaihissalam. Iblis mendengar itu semua menjadi tidak suka dan berusaha menggoda Nabi Ayub alaihissalam agar tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi usaha iblis tidak berpengaruh kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub tetap taat beribadah meskipun beliau sangat kaya raya. Dan akhirnya iblis pun memohon kepada Allah agar Nabi Ayub alaihissalam diberi musibah. Dan Allah pun akhirnya memberikan musibah dan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam.
dan itu pun tidak hanya sekali. Tapi Nabi Ayub tetap beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapatkan ujian dari Allah. Ujian apa saja itu? Nah, sekarang coba kita lihat cobaan apa saja yang dialami Nabi Ayub alaihissalam. Beliau pernah mengalami jatuh miskin karena hartanya lenyap seketika karena terbakar. Terus kemudian dengan jatuh miskin, beliau tidak pernah mengemis, imannya tidak pernah goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia tidak mempunyai apa-apa. Semua harta yang ia miliki dan akan kembalinya pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena imannya kuat, setan tak mampu menggodanya, maka tidak berhenti di situ. Beliau pun mengalami ujian lagi, yakni berupa putra-putrinya meninggal dunia. Putra-putri yang beliau sayangi meninggal dunia, dan tidak hanya itu saja, binatang ternak yang banyak semuanya mati. Nabi Ayub alaihissalam baik ketika kaya raya atau ketika miskin senantiasa taat kepada Allah dan selalu bersyukur bahwa ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan, karena ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah. Sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diuji kembali oleh Allah dengan menderita penyakit kulit. Tidak hanya 1 tahun 2 tahun, melainkan sampai bertahun-tahun, yakni sampai 7 tahun. Dengan menderita penyakit kulit, beliau sampai ditinggalkan oleh sanak saudaranya. Istrinya juga ingin meninggalkannya, tetapi beliau tetap teguh dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat Nabi Ayub lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan cobaan dari Allah, cobaan demi cobaan beliau lewati, beliau tetap tabah dan sabar dalam menghadapi ujian. Beliau tetap beriman dan bertakwa dan tak lupa selalu berdoa kepada Allah. Beliau menderita penyakit kulit selama 7 tahun dan beliau berdoa sebagaimana doanya di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Yang diabadikan dalam QS Al-Anbiya ayat 83. Beliau berdoa dengan khusyuk dan penuh pengharapan agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Dan akhirnya beliau sembuh seperti semula. Allah mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam. Dan berkat kesabarannya Nabi Ayub alaihissalam lebih sehat dan kaya 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, itu tadi kisah keteladanan dari Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana sikap beliau ketika beliau mendapatkan ujian,
siapa beliau. Beliau pernah kaya sampai jatuh miskin dan beliau tetap sabar. Nah, dari kisah tersebut kita bisa meneladani sikap Nabi Ayub. Apa saja itu? Nah, coba kita lihat ya. 1. Beliau sangat sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beliau tetap beriman dan bertakwa saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beliau ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tetap berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, beliau sangat dermawan kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu tadi sikap yang bisa kalian teladani dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita mencintai Nabi dan Rasul Allah dan meneladani dari kisah Nabi Ayub tersebut. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.